Assalamualaikum teman-teman, halo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Sebelum kita masuk kepada materi, perkenalkan, nama saya Haundur Aiga dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1C dengan nomor NIM 210808699. Langsung saja kita masuk pada materinya ya teman-teman. Selamat menonton. Terima kasih. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia bagi karakter mahasiswa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Selain itu, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari di perguruan tinggi maupun di universitas-universitas. Baik teman-teman, pasti di sini kita pernah berpikir ya, mengapa bahasa Indonesia wajib dipelajari bagi mahasiswa? Karena bahasa Indonesia itu wajib dipelajari untuk seluruh mahasiswa, tidak seluruh mahasiswa saja, tapi sebagai warga Indonesia, kita juga harus bisa berbahasa Indonesia. Dari bahasa sendiri, bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang sudah diajarkan sejak sekolah dasar, SMP, dan sampai SMA. Di universitas pun juga mempelajari tentang bahasa Indonesia. Namun, pembahasan di universitas itu lebih spesifik, mendalam, dan lebih luas lagi pembahasannya. Dan sebagian besar mahasiswa masih mempelajari bahasa Indonesia agar mampu bertata bahasa dengan baik dan benar, serta mampu menjaga keaslian bahasa Indonesia. Sifat bahasa menurut Abdul Chair. Sifat bahasa menurut Abdul Chair itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistematis. Sistem dimaknai sebagai totalitas antara komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, serta dapat dipahami oleh pengguna bahasa. Komponen bahasa meliputi huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua yaitu arbitrer. Arbitrer sendiri memiliki makna mana suka atau suka-suka penutur bahasanya. Jadi, penutur bahasa itu bisa bebas untuk membuat kata sesuai kehendaknya, asalkan lawan bicara itu bisa memahami dan mengetahui makna dari kata yang diucapkan oleh penutur bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu konvensional. Sifat bahasa konvensional merupakan syarat bagi sifat bahasa yang arbitrer. Jadi, jika sudah arbitrer, maka bahasa hendaknya harus menerapkan sifat konvensional, sehingga apa yang diucapkan dapat dipahami dan dimengerti oleh si penerima bahasa. Yang keempat yaitu dinamis. Bahasa akan selalu mengalami perkembangan yang didasarkan oleh perkembangan ilmu dan pengetahuan, seperti kosakata dan istilah-istilah baru. Lama-kelamaan semakin bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi atau yang biasa kita sebut iptek, karena hal ini berpengaruh besar terhadap bahasa. Fungsi bahasa Indonesia.
Fungsi bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sebagai alat pemersatu, yang kedua, pemberi kekhasan, yang ketiga, pembawa kewibawaan, dan yang keempat, yaitu kerangka acuan. Langsung saja, yang pertama, sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai alat untuk menyatukan bangsa ini, tak terkecuali berhubungan dengan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Makassar, Papua, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada bahasa pemersatu yang menyatukan perbedaan itu, maka Indonesia yang multikultural ini akan mudah dipecah belah dan diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Bahasa Indonesia memberikan ciri identitas bahwa orang tersebut adalah orang Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki khasnya tersendiri, baik dari logat, bahasa, dan laras bahasanya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memberikan kekhasan dan ciri bahwa bahasa Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan membentuk karakter dari orang Indonesia tersendiri. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Bangsa Indonesia dikenal dengan bahasa yang ramah. Maka dari itu, bahasa Indonesia memberikan wibawa bagi penuturnya bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang baik dan benar. Terakhir, yang keempat yaitu kerangka acuan. Kerangka acuan mengacu pada bahasa Indonesia yang terangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga dalam berkomunikasi untuk menjalankan kegiatan maupun aktivitas sehari-hari, semua didasarkan oleh kerangka acuan yang baku, yakni bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada beberapa tujuan mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai upaya untuk mendorong mahasiswa mencintai dan memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya untuk mendorong mahasiswa dalam mengutamakan bahasa Indonesia di segala aspek kehidupan. Yang ketiga, sebagai upaya untuk memahami kaidah aturan yang berlaku di dalam sistem bahasa Indonesia. Ingat ya teman-teman, bahasa Indonesia itu penting loh bagi mahasiswa sendiri. Kita orang Indonesia dan tinggal di Indonesia. Sudah jelas sekali ya bahwa kita di sini adalah masyarakat yang tinggal di Indonesia, termasuk mahasiswa sendiri. Dan sudah sepatutnya kita sama-sama menjunjung tinggi dan memelihara bahasa Indonesia agar keberadaan bahasa Indonesia akan tetap tumbuh dan lestari. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Maka dari itu, bahasa Indonesia dapat dimengerti dan dipakai di semua wilayah Indonesia. Dan asal mahasiswa yang beragam dari seluruh wilayah Indonesia, bahwasanya di setiap perguruan tinggi tidak menutup kemungkinan mahasiswanya yang berasal dari luar daerah, yang memiliki adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah satu untuk mempersatukan perbedaan tersebut ialah menggunakan bahasa Indonesia. Serta bahasa Indonesia adalah sebagai komunikasi ilmiah, seperti dalam pembuatan karya-karya ilmiah maupun ujian proposal skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Semua diaplikasikan dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa
Bahasa Indonesia itu penting loh untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Karena di universitas itu setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia pun penting loh untuk dilestarikan oleh penutur aslinya.